got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Apoteker Aziz Ismunandar, S.Pharm, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengobatan Sendiri. Di sini saya Resti Pramudita, Prodi Farmasi Reguler semester 6, NIM 421200036, ingin mempresentasikan pengaruh iklan televisi obat mah polisilen terhadap pengobatan sendiri. Adapun topik yang akan dibahas di sini, yang pertama, pengertian swamedikasi, yang kedua, kriteria penggunaan obat swamedikasi, yang ketiga, penggolongan obat swamedikasi, yang keempat, pengaruh iklan, yang kelima, regulasi iklan. Yang pertama, pengertian swamedikasi. Swamedikasi adalah upaya menggunakan atau memperoleh obat tanpa didiagnosa, saran dokter, resep, pengawasan terapi, ataupun pengobatan untuk mengobati diri sendiri tanpa konsultasi dengan petugas kesehatan. Sedangkan menurut WHO, pengobatan swamedikasi ditunjukkan untuk menangani gejala dan penyakit yang mampu didiagnosis oleh pasien sendiri atau penggunaan obat yang telah digunakan secara terus-menerus untuk penanganan gejala kronis. Adapun penyakit yang bisa diobati sendiri atau secara swamedikasi itu seperti sakit kepala, demam, nyeri, mah, diare, dan penyakit kulit. Adapun pelaksanaan swamedikasi harus memenuhi kriteria penggunaan obat yang rasional, antara lain ketepatan pemilihan obat, ketepatan dosis obat, tidak adanya efek samping, tidak adanya kontraindikasi, tidak adanya interaksi obat, dan tidak adanya polifarmasi. Yang kedua itu kriteria penggunaan obat swamedikasi. Sesuai Permenkes nomor 919 Permenkes per 10/1993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter adalah: yang pertama, tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Yang kedua, tidak memberikan resiko berkelanjutan. Yang ketiga, penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Yang keempat, penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Yang terakhir, memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan. Yang ketiga, ada penggolongan obat swamedikasi. Adapun penggolongan obat swamedikasi antara lain, yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual di pasaran atau dibuat tanpa resep dokter. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya itu paracetamol dan antasidodon. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan.
Obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya itu Sanaflu dan Decolgen. Yang ketiga, OWA atau obat wajib apotik. OWA adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotik tanpa resep dokter. Adapun penggolongan OWA ada 3, yaitu OWA 1, OWA 2, dan OWA 3. Yang keempat, obat herbal. Obat herbal adalah obat yang mengandung bahan aktif berasal dari tanaman atau sediaan obat dari tanaman. Contohnya itu ada tolak angin dan antangin. Yang keempat itu ada pengaruh iklan. Iklan televisi adalah salah satu media yang efektif untuk mempromosikan produk atau jasa. Iklan televisi juga mempengaruhi pola pikir dari masyarakat. Adapun salah satu produk yang dipromosikan melalui iklan televisi adalah obat-obatan. Salah satu obat yang dipromosikan melalui iklan televisi yaitu obat MAH, yakni polisilen. Polisilen ini sering digunakan oleh masyarakat untuk mengobati MAH. Polisilen termasuk golongan obat bebas terbatas yang ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Polisilen mengandung bahan utama antasida seperti aluminium hidroksida 200 mg, magnesium hidroksida 200 mg, dan simeticon 80 mg. Di mana antasida bekerja dengan cara menetralkan lambung seperti nyeri, ulu, hati, atau mual. Untuk aluminium hidroksida sendiri digunakan untuk menangani gejala akibat produksi asam lambung yang berlebih. Sedangkan magnesium hidroksida digunakan bersama-sama dengan aluminium hidroksida untuk menetralkan asam lambung. Serta untuk simeticon sendiri digunakan untuk mengurangi embung, ketidaknyamanan, atau rasa sakit akibat gas berlebih pada perut. Yang kelima atau yang terakhir itu ada regulasi iklan obat. Dalam peraturan Kepala Badan POM tahun 2009 tentang pedoman pengawasan, promosi, dan iklan obat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sasaran pengawasan adalah seluruh kegiatan promosi termasuk sponsor dan iklan obat yang dimuat pada media cetak, media elektronik, dan media luar ruang. Yang kedua, ruang lingkup pengawasan dilakukan berdasarkan golongan obat, yaitu obat bebas terbatas, dan obat keras. Yang ketiga, metode pelaksanaannya dilakukan dengan pengambilan contoh iklan, evaluasi contoh iklan oleh petugas dengan menggunakan form penilaian iklan, dan penyusunan hasil evaluasi contoh iklan obat pada form pengawasan. Yang terakhir atau yang keempat, apabila ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, Badan POM akan memberikan sanksi berupa peringatan, penghentian kegiatan iklan, dan pencabutan izin edar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.